Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam teman-teman semua. Selamat bergabung di live Instagram Ta'aruf Online Indonesia di hari Sabtu. Jadi ini judulnya Malam Minggu Bersama. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Kalau sudah boleh dibantu chat ya teman-teman semua. Nah, malam hari ini insya Allah kita akan berbicara. Kita akan berbicara, akan berdiskusi dengan salah satu penulis. Beliau juga seorang aktivis yang juga seorang teman. Oke, siap. Insya Allah malam hari ini kita akan berbincang dengan Teh Konit, Farah Konita, tentang bagaimana kita bisa kembali bertanya kenapa dan untuk apa kita berjuang ketika kita merasa bosan menjalankan sebuah peran gitu. Langsung saja kita bergabung bersama kita. Ini Teh Konit juga sudah request. Oke. Relate banget katanya. Oke. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Kirain bakal lebih lama, ternyata alhamdulillah Teh Konit udah langsung gabung malam hari ini. Terima kasih pertama-tama Alhamdulillah. Teh Konit sudah bersedia ngobrol bareng Ta'aruf Online Indonesia di malam minggu ini menemani teman-teman yang single. Mereka nggak malam mingguan sama pasangan ya, tapi malam mingguannya bareng sama Toy ini. Nah, Masya ini Allah. untuk teman-teman yang mungkin belum kenal sama Teh Konit, kayaknya sih harusnya udah kenal ya insya Allah. Gue yang belum kenal, ini Teh Konit adalah seorang penulis buku, ada beberapa buku yang sudah beliau tulis, ada Seni Tinggal di Bumi, ada juga Nyala Semesta, dan Teh Konit ini juga seorang aktivis, yang juga seorang pegiat media, betul ya Teh ya? Ya, insya Allah. Oke, kalau akhir-akhir ini aktivitasnya apa Teh? Sedang sibuk apa? Hari-hari ini eh, lagi coba menjalankan sebuah media edukasi kepalestinaan. Namanya Oh, PAL, Palestine Learning Source. Teman-teman boleh kepoin ya. ya oke. Berarti sekarang akhir-akhir ini berarti Teh Konit lagi aktif di bidang kepalestinaan ya. Tapi hari ini Teh Konit akan bicara tentang bagaimana sih kita itu menjalankan peran kita sebagai manusia ya. Peran kita sebagai manusia yang mungkin hubungannya dengan proses ta'aruf nih Teh. Kan kita ta'aruf online Indonesia nih. Sebelumnya Teh Konit perkenalkan saya Kisa. Dari tadi ngomong terus nih nggak perkenalan saya. Saya Kisa dari Ta'aruf Online Indonesia. Kalau sebelumnya Teh Konit udah pernah dengar belum tentang TOI ini atau Ta'aruf Online Indonesia? Kemarin sih baru kepo-kepoin akunnya. Halo, masuk nggak? Halo? Ini Iya, di saya kayak agak putus-putus gitu sih. Kalau di oke. teman-teman apakah lancar? Oke. Heeh. Cek-cek udah masuk. Ya, masuk. Oke, alhamdulillah. Kalau Toy ini aku kemarin baru kepo-kepoin akunnya sih. Ya, oh ternyata Hmm. Masya Allah ya bisa menyediakan fasilitas taruh. Oke, alhamdulillah. Akhirnya kenalan juga ya Teh sama Toy. Setelah kemarin juga kita udah pengen kapan nih ngobrol sama Teh Konit. Banyak juga teman-teman user yang request gitu. Request untuk ngobrol bareng Teh Konit gitu. Karena apa ya, kalau yang namanya di Ta'aruf Online Indonesia ini saya memperkenalkan dulu nih Teh kan
Masa kita nggak kenalan nih, tak kenal maka tak sayang dong. Nah, jadi kalau kalau ta'aruf online Indonesia ini kami memfasilitasi dari mulai online to offline gitu teh. Jadi kita match-nya itu online, kemudian lewat aplikasi, kemudian nanti akan jika sudah cocok lewat aplikasi atau match-nya lewat aplikasi sesuai dengan CV-nya, kemudian nanti ada tanya jawab, setelah itu akan ditemani atau didampingi oleh ustadz gitu untuk berkenalan secara langsung atau offline. Singkatnya seperti itu. Nah, berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini saat bosan menjalani peran ya Teh. Kan yang namanya proses ta'aruf itu kan proses ta'aruf atau proses menuju ke pernikahan itu pasti ada lika-likunya gitu. Ada up and down-nya gitu. Yang mana kalau semisal hari ini dari Toy pun itu kan tidak bisa menjamin ya yang namanya jodoh itu akan datang kapan, dengan cara seperti apa, yang tentu saja kita pasti mengusahakan dengan cara yang baik insya Allah gitu. Tapi nggak sedikit juga nih Teh, tadi kita juga udah buka survei, kita nanya udah berapa lama nih ikhtiar ta'aruf gitu. Ada yang 1 tahun, 2 tahun, bahkan lebih dari 3 tahun katanya gitu. Terus tapi belum belum ketemu juga sama sama jodohnya gitu. Terus dia bilang merasa capek, merasa sedih atau gelisah gitu ketika memang belum belum bertemu dengan jodohnya padahal udah ikhtiar gitu. Nah, kalau Teh Konit sendiri mungkin berdasarkan pengalaman Teh Konit atau mungkin ada yang bercerita nih ke Teh Konit gitu. Gimana sih Teh menyikapinya ketika kita muncul perasaan-perasaan yang bosan, gelisah, sedih gitu ketika kita sudah mengusahakan, sudah berikhtiar tapi kok belum kelihatan juga nih gitu hasilnya gitu. Oke, Bismillah. Ini mungkin yang kita alami bersama dalam proses apakah yang sudah menikah ataupun yang masih sedang mencoba berproses gitu ya, pasti ada perasaan-perasaan seperti itulah. Yang namanya manusia kan kita diiringi dengan berbagai macam kelemahan ya. Kita ada sifat suka tergesa-gesa, kita ada sifat kita pengen apa yang kita usahakan segera bisa kita lihat hasilnya dan seterusnya. Ini yang akhirnya sering jadi alasan untuk kita tadi kita ngerasa gelisah, kita ngerasa resah, kenapa sih belum datang-datang juga jodohnya gitu, atau kenapa udah ta'aruf tapi gagal lagi dan seterusnya. Pertama, yang harus kita sadari dan yang harus kita tekankan sama-sama adalah selalu iringi sabar dengan syukur gitu. Pasti kita akan butuh yang namanya kesabaran ya, tapi kadang kesabaran itu kan melelahkan, maka iringi kesabaran itu dengan syukur gitu. Jadi jangan fokus sama apa yang belum Allah berikan sama kita gitu, tapi cobalah untuk fokus sama berbagai macam nikmat yang sudah Allah berikan sama kita gitu. Jadi apakah itu nikmat kita masih bisa diberikan kesehatan, apalagi masih bisa diberikan nikmat keimanan gitu ya, masih diberikan berbagai macam hal lah yang tidak terhitung oleh Allah. Nah itu yang harus jadi fokus kita gitu. Insya Allah ketika kita selalu mengiringi sabar dengan syukur, maka kita akan bisa melalui berbagai prosesnya dengan baik. Itu pertama. Yang kedua, percayalah bahwa apapun yang Allah takdirkan itulah yang terbaik. Gitu. Ini adalah akhlak kita kepada Allah dan sekaligus life hacks kita juga dalam menjalani berbagai takdir yang Allah berikan. Jadi ketika hari ini teman-teman sedang berproses untuk ta'aruf yang insya Allah itu baik prosesnya, maka harus disertai perasaan berbaik sangka kepada Allah. Apapun hasilnya, ketika kita sudah ikhtiarkan dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, gitu. Dan apakah Allah menghendaki atau tidak, maka insya Allah itu yang terbaik. Gitu. Makanya ketika proses kan teman-teman pasti mengiringi dengan sholat istikharah ya. Gitu. Dan ketika kita sholat istikharah, doanya tuh luar biasa banget. Doanya kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Ya Allah, aku mohon Engkau tunjukkan gitu ya yang terbaik dengan ilmumu, gitu ya, dengan kekuasaanmu, dengan yang menurut Allah itu yang terbaik gitu. Kita yakin sama-sama ketika
ilmunya Allah yang akhirnya kita harapkan untuk menentukan apakah ini akan nantinya berhasil atau tidak, maka kita percaya pasti Allah akan memberikan yang terbaik, apapun hasilnya. Nah, ini yang harus jadi akhlak kita kepada Allah. Dan sekaligus, akhlak itu juga yang akhirnya akan memudahkan hati kita untuk menerima tadi, misalnya masih belum berhasil, masih harus bersabar lagi. Ketika tadi husnuzon kita kedepankan, maka kita percaya, oke, ini pasti yang terbaik gitu. Dan proses healing hatinya itu pasti insya Allah juga akan lebih cepat gitu. Oke, mantep banget nih. Tadi ada 2 poin ya. Yang pertama tadi adalah fokus pada apa yang sudah Allah berikan, bukan pada sesuatu yang Allah tuh belum berikan gitu. Jadi kayak mungkin sekarang misalnya statusnya masih single, belum apa namanya, belum menikah. Tapi kan kita di sini punya peran-peran lain ya Teh, tentunya sebagai seorang single itu masa iya kita ya masa statusnya cuma single doang gitu. Emang kita bukan anak dari orang tua kita mungkin, dan jangan fokus pada sesuatu yang belum Allah berikan gitu, misalnya pasangan. Dan yang kedua tadi dari Teh Konit, perlu berbaik sangka pada Allah gitu, agar kita lebih lapang ya Teh ya, berarti menerima segala takdir yang Allah berikan kepada kita gitu. Nah, terus Teh, kalau misalnya nih tadi kan ada yang merasa sedih, ada yang merasa gelisah, kemudian merasa mau menyerah gitu, dan juga ada juga yang merasa kayak, oh ternyata ta'aruf itu nggak worth it ya gitu, karena mungkin dia sudah berikhtiar mungkin 2-3 kali masih belum berhasil gitu. Kemudian dia merasa bahwa wah ini kayaknya saya nggak cocok nih sama ta'aruf gitu. Kayaknya saya nggak bisa deh pakai cara ta'aruf. Nah itu kan padahal justru melenceng ya bahasanya ya gitu. Justru melenceng gitu daripada daripada apa yang sudah kita ikhtiarkan gitu. Nah, itu gimana sih Teh caranya untuk kita itu tetap istiqomah gitu dalam dalam ketaatan? Ya oke. Ketika kita ngomongin istiqomah dalam ketaatan, tadi ya kita itu perlu yang namanya sabar gitu. Karena ya tadi kita sebagai manusia, tugas kita cuma bisa berikhtiar semaksimal mungkin, sedangkan hasilnya ya dikembalikan kepada Allah gitu. Maka disinilah peran kita sebagai manusia. Karena tadi ya kita ini kan pengen menikah itu karena kita pengen mengejar surga gitu. Hmm. Kita berproses menuju pernikahan dengan baik juga karena kita pengen mengejar surga. Kita pengen tadi ya bisa istiqomah, bisa menjaga diri dengan baik gitu ya, terhindar dari cara-cara yang buruk gitu ya, apalagi kalau sampai terjebak sama perzinahan naudzubillah. Maka di sini pentingnya kita untuk menguatkan kesabaran gitu, sabar berada di jalan yang lurus gitu. Pasti nggak mudah ya, apalagi anak-anak muda gitu ya, pasti harus mampu untuk bisa menekan hawa nafsunya. Tadi ya mungkin ada kepikiran untuk kayaknya kalau pakai cara yang agak-agak uh, tricky-tricky dikit gitu ya, kemudian melanggar, tapi cara tersebut melanggar apa yang Allah perintahkan, kayaknya lebih cepat deh. Kayaknya kalau pakai jalan pacaran kayaknya akan lebih kelihatan jelas deh jodohnya dan Hmm. seterusnya. Hal-hal yang seperti itulah. Dan kita tahu itu semua asalnya dari hawa nafsu. Ketika kita melakukan hal-hal yang sebenarnya dilarang sama Allah, dan semoga hati kita masih peka ya. Gitu ya. Salah satu cara mengetahui mana yang baik, mana yang buruk itu kan salah satu caranya kita meminta fatwa kepada hati kita. Jadi kira-kira Hmm. saat kita jalanin hati kita resah dan gelisah nggak? Atau saat kita jalanin kita ngerasainnya tenang, kita ngerasainnya damai gitu. Walaupun mungkin belum berhasil tapi hati kita tenang. Nah ini yang kita kejar gitu ya, kita kejar proses-proses keberkahan dalam proses pernikahan. Karena kita percaya insya Allah pernikahan yang berkah diawali dengan proses-proses yang berkah yang baik juga, yang membuat kita taat kepada Allah. Gitu. Jadi penting untuk tadi sabar di jalan yang lurus. Sabar kita tetap mengikuti apa yang Allah perintahkan. Gitu. Kemudian sabar juga di atas rasa lelah dan sakit gitu, karena dalam berproses mungkin kita akan merasakan sakit
ya mungkin kita bahkan sampai ada yang trauma gitu, atau ada yang capek ngerasa udahlah udah berproses sekian kali tapi nggak ketemu-ketemu juga jodohnya. Apapun itulah perasaan-perasaan ketika kita sedang berproses, itu hal yang sangat wajar. Maka perlu juga rasa sabar di atas rasa lelah dan sakit. Gitu kalau kita baca di surat Al-Baqarah ayat 155, Allah itu berfirman, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan. Jadi salah satu ujian Allah adalah sedikit ketakutan. Dan yang namanya jodoh, menanti jodoh itu pasti ya ada rasa takut, rasa insecure, kira-kira bakal dapet jodoh atau enggak, kira-kira sama siapa, kira-kira nanti ke depannya akan seperti apa rumah tangganya. Ada sedikit ketakutan. Kalau Allah bilangnya itu sedikit. Gitu. Jadi ini ujian kita. Apakah dengan sedikit ketakutan yang Allah susupkan di dalam hati kita, respon kita itu bikin kita makin taat, atau malah pengen bikin kita berbelok. Gitu. Nah, kesuksesan dari ujian adalah kita ketika merespon ketakutan itu dengan semakin taat kepada Allah. Gitu. Kemudian ini juga ya yang harus kita ingat-ingat lagi, bahwa hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala, yang akan diberikan pahala tanpa batas. Jadi Quran surat Az-Zumar ayat 10 gitu. Makanya kalau teman-teman hari ini ngerasa aduh sabar itu kayaknya berat banget, kayaknya melalui prosesnya dengan berpayah-payah gitu, ketika kita tetap sabar dalam ketaatan, maka disitulah peluang kita mendapatkan pahala tanpa batas gitu. Dan insya Allah yang namanya sabar ketika kita berproses, ketika menunggu, itu sebentar gitu. Mungkin sekarang kita ngerasainnya lama gitu, tapi kalau kita ingat negeri akhirat, kita pengen merasakan keabadian bahagia nantinya di surga, maka sabar itu jadi sebentar ketika di dunia. Walaupun hari ini kita ngerasainnya lama gitu, tapi tanamkan dalam hati kita bahwa sabar itu sebentar kok. Oke, Masya Allah, ini ada banyak poinnya ya di sini ya. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang belum bertemu jodohnya, masih berikhtiar untuk memantaskan diri, untuk menjadi seorang muslimah dan muslim yang memang nanti layak ya, nanti layak gitu. Ternyata hari ini kita itu sedang disadarkan bahwa banyak sekali ladang kesabaran yang Allah itu sedang berikan kepada kita gitu. Jadi bukan berarti ketika kita berikhtiar kemudian kita tidak mendapat apa-apa ternyata ya Teh. Dan tadi Teh Foni juga bilang bahwa sabar itu banyak jenisnya gitu. Sabar itu bukan hanya sabar tentang menanti aja, tapi juga sabar ketika kita berproses. Sabar juga ketika kita berada di atas ujian, sabar juga ketika kita itu berlelah-lelah bahkan dalam ketaatan gitu ya Teh. Kan kadang kayak ujiannya tadi ya, pengennya aduh kayaknya nggak cocok deh aku sama ta'aruf gitu, pakai cara lain aja gitu. Ternyata untuk taat pun itu butuh sabar gitu teman-teman. Ternyata taat pun itu butuh sabar gitu. Dan juga tadi poin kedua adalah kesuksesan nih buat teman-teman ya. Bukan kesuksesan itu bukan ketika kita menikah, tapi kesuksesan adalah ketika kita dihadapkan pada suatu ujian, maka respon yang kita pilih adalah respon yang mendekatkan kita, semakin mendekatkan kita kepada Allah gitu. Bukan justru menjauh dari ketaatan gitu. Dan ini poin yang paling penting tadi Teh Koni juga bilang bahwa sabar itu sebentar guys gitu. Kalau misalnya tadi bilang ada yang udah 3 tahun bahkan lebih untuk ikhtiar, itu berasa lama kalau ukurannya itu dunia gitu. Ternyata tadi Teh Konit ngingetin kita semua nih yang namanya sabar itu sebentar karena ukurannya itu akhirat gitu. Ini Masya Allah banget nih, malam hari ini baru berapa menit udah langsung banyak dapet poin ya teman-teman. Bisa semoga bisa diinternalisasikan nih ke masing-masing gimana ketika teman-teman itu berproses dan ceritanya mungkin relevan dengan apa yang kita bicarakan hari ini. Teman-teman juga boleh nanya ya di kolom pertanyaan, atau misal mau cerita atau mau nanya itu boleh banget ya teman-teman di kolom pertanyaan gitu.
terkadang cemas, insecure, tapi balik lagi. Ya, oke. Nah, terus Teh kalau misalnya kita kan posisi manusia itu kan pasti ada futur-futurnya ya. Ada kadang tuh ada di puncak keimanan nih. Kita bisa ngerasain banget yang namanya keimanan itu nikmat banget gitu. Ibadah itu bisa terasa sangat nikmat gitu. Nah, terus gimana ketika kita itu sedang futur gitu? Ketika kita sedang futur, terus mau taat itu kok rasanya berat gitu. Ada nggak sih uh, trik dan tips dari Teh Konit ketika berada di fase itu gitu? Oke. Ya, bismillah. Pertama, yang namanya keimanan ini jadi salah satu modal yang sangat besar dalam kita mengarungi rumah tangga nantinya. Jadi buat yang masih single, maka perkuatlah keimanan ini, gitu ya. Ini bekal yang sangat berharga. Bekal kita menikah itu kan ada 3 ya, yang paling penting. Iman, ilmu, sama akhlak. Ini 3 hal yang insya Allah akan menyelamatkan rumah tangga kita gitu ya ke depannya. Nah, makanya di apapun hari ini peran kita, apakah teman-teman yang masih single ataukah yang sudah jadi seorang istri, jadi seorang suami, atau jadi seorang ibu atau ayah, yang namanya keimanan itu tetap harus selalu berada dalam kondisi paripurna. Itu pertanyaannya gimana kalau kita futur? Nah, ini yang harus segera ditaubati pertama ya, ketika ada dalam kondisi futur, ada dalam kondisi kita di bawah, uh, segera segera perbanyak istighfar. Karena menurutku istighfar itu hal yang paling mudah dilakukan ketika futur. Ya, ketika lagi malas, cari hal yang apa ya, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah dengan cara yang paling mudah. Walaupun itu cuma dengan istighfar gitu, atau bahkan walaupun itu cuma dengan menjauhi hal-hal yang melalaikan. Gitu, istighfar, kemudian cari tahu apa sih yang bikin kita futur. Gitu, oh ternyata gara-gara kita kebanyakan nonton film. Oh ternyata gara-gara kita kebanyakan main sama teman-teman, akhirnya hidupnya nggak seimbang dan seterusnya. Cari tahu penyebabnya, kemudian coba dikurangi. Kalau nggak bisa ditinggalkan, dikurangi. Misalnya ada yang futur gara-gara sering dengerin musik, musiknya dikurangi. Ada yang futur gara-gara sering nonton film, filmnya dikurangi. Apapun itu yang menjauhkan hati kita dari mengingat Allah, dikurangi. Kemudian coba iringi dengan kebaikan. Gitu. Apapun kebaikan yang bisa kita lakukan. Gitu. Apakah dengan kita beramal kebaikan, misalnya kita berbagi sama orang lain, atau kita ngasih hadiah ke orang tua kita, atau apapun lah amal-amal kebaikan yang walaupun itu remeh-temeh, ketika bisa kita lakukan, maka lakukan. Itu insya Allah kalau udah step-step kecil itu dilalui, nanti Allah akan memberikan kita hidayah yang lebih besar. Gitu. Dan ini sih yang menurut aku paling penting, futur itu butuh pemaksaan dari dalam diri kita, dari dalam hati kita. Jadi nafsu itu dia akan terus membesar kalau kita nggak kalau kita tidak mampu untuk menundukkannya, gitu. Kita tiap orang pasti punya nafsu, punya keinginan untuk bersantai-santai, berleha-leha, main-main dan seterusnya, itu tuh nafsu tuh. Kita pengennya yang nikmat-nikmat aja secara duniawi. Tapi itu harus ditekan, gitu. Itu harus dipaksa untuk kita mengalahkan perasaan-perasaan itu. Kalau enggak, nafsunya lama-lama bakal besar. Jadi kalau diturutin terus, lama-lama nafsu itu yang bakal menguasai diri kita. Maka perlu untuk bisa memaksa diri kita. Gitu, paksa diri kita buat baca Quran. Gitu, hari ini cuma bisa 10 menit, nggak apa-apa 10 menit. Gitu. Besok coba kita tingkatkan gitu ya. Apakah kita naikin jadi 20 menit, jadi 30 menit, dan seterusnya. Tapi harus ada pemaksaan itu dari dalam diri kita. Gitu, itu yang insya Allah ketika awalnya dipaksa, ya. Kalau dipaksa itu kan rasanya belum nikmat ya. Rasanya udah kayak siksaan aja nih, kita baca Quran tuh udah kayak memasuki area yang sangat-sangat tidak nyaman. Tapi insya Allah dari situlah momen ketika kita ngerasa nggak nyaman saat beribadah. Percayalah teman-teman, itu adalah momen hati kita tuh lagi dibersihin. Ya, kalau kita misalnya mandi, di badan kita ada luka gitu, atau udah lama gitu nggak mandi, bersihinnya susah.
Ya, kita Mhm. nggak nyaman, misalnya ada luka, kita bersihin sakit perih, sama Mhm. hati kita juga. Kalau udah kebanyakan dia jauh dari Allah, banyak kotoran hitam, ketika dibersihin, dikasih Al-Quran, nggak nyaman dulu dia. Gitu. Tapi itu harus terus kita lakukan. Gitu ya, terus Mhm. dibaca terus sampai akhirnya kita bisa kembali merasakan nikmatnya kelezatan iman. Gitu. Dan Mhm. kalau udah mendapatkan itu, maka harus harus dijaga baik-baik gitu insya Allah untuk meningkatkan keimanan dan itu jadi bekal yang sangat baik di sepanjang hidup kita memasuki pernikahan atau selama menikah sepanjang hayat insya Allah yang namanya keimanan itu hal yang sangat-sangat diperlukan. Oke, Masya Allah. Itu tadi ada kayak apa ya? Jadinya kayak kesiapan menuju pernikahan juga ya, Teh. Kan tadi Teteh bilang ada Betul. iman, ada ilmu, ada akhlak gitu. Itu bahkan perlu kita siapkan sedari sekarang. Dan tadi Teteh menyampaikan yang paling penting itu justru keimanan gitu. Keimanan ketika kita futur, ternyata futur itu butuh dipaksa, bukan terus ditoleransi terus. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang dirasa tidak nyaman ketika berada dalam paksaan, justru itu adalah proses Allah sedang mensucikan hati kita gitu. Nah, ini Masya Allah banget nih teman-teman. Saya coba buka kolom pertanyaan dulu ya Teh ya. Ini udah banyak Boleh. yang nanya. Oke. Em, untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sifatnya teknis, nanti boleh langsung DM aja ke admin atau bisa hubungi admin CS ya teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan dari Dita Septiani, izin bertanya, bagaimana jika seseorang mengajak kita ta'aruf itu insecure karena pendidikan kita lebih tinggi dan kita itu seorang aktivis gitu. Jika seseorang Oke. yang mengajak kita ta'aruf itu insecure karena pendidikan lebih tinggi dan karena Oke. kita seorang aktivis nih. Ini secara psikologi ya mungkin kerasa juga mungkin insecure apalagi ketika yang pihak perempuannya pendidikannya lebih tinggi. Pertama, Mhm. ketika namanya juga ketika memang mau untuk berproses secara ta'aruf, itu bisa dijelaskan nantinya. Karena ketika habis tukeran CV itu kan ada sesi kita tanya jawab ya. Kita Mhm. menyampaikan hal-hal yang tadi misalnya ada rasa insekuritas atau dan seterusnya itu bisa disampaikan nantinya. Nah, nanti ketika di sesi tersebut tinggal disampaikan. Ketika memang ada perasaan insecure dan seterusnya, yang pihak perempuannya itu bisa menyampaikan gitu. Kalau misalnya dia nggak masalah gitu ya, atau kedepannya bisa belajar sama-sama dan seterusnya hal-hal yang seperti itulah karena tadi ya yang terpenting itu sebenarnya ketika dalam sebuah pernikahan itu kan yang paling pentingnya adalah aspek agama gitu Mhm. perkara pendidikan atau misalnya dalam segi finansial atau tadi aktivis atau bukan itu sebenarnya bisa diomongin bisa didiskusikan ketika tadi memang benar-benar tujuannya adalah kan bisa menciptakan rumah tangga yang islami gitu kan menciptakan rumah tangga yang akhirnya jadi mampu membuahkan berbagai kebaikan. Gitu. Jadi coba Mhm. dikomunikasikan kali ya, insya Allah ketika keduanya sama-sama punya iman yang baik dan punya akhlak yang baik, masalah-masalah seperti ini bisa diselesaikan. Gitu, Allah alam. Oke. Nah, ini sekalian ini ya, sekalian sharing nih Teh. Kalau di Boleh, TOI boleh. ini apa namanya? Cerita dari admin-admin juga nih. Itu tuh ada juga yang kasusnya itu kayak misal Ikhwan sama Akhwat udah match nih, udah saling menerima CV. Kan setelah itu lanjut ke tanya jawab ya. Tadi kan Teteh juga bilang kalau misal ada insecure atau apa, segalanya itu bisa dikomunikasikan gitu kan. Nah, ini tuh mereka setelah ngelihat CV udah cocok sama CV-nya, ngelihat foto juga. Terus belum masuk ke tanya jawab, si Ivan itu udah mundur duluan gitu, karena merasa insecure nih sama Ahwat. Wah, Ahwatnya kayaknya oke banget, aktivis banget gitu. Aktivis banget, saya mundur aja deh. Karena dia merasa insecure gitu.
Nah, sedangkan si Ahwat yang sudah dibatalkan ini itu jadi gantian merasa insecure karena kayak, loh ini kenapa gitu? Ini kenapa kok saya dibatalkan? Jangan-jangan saya kurang apa ya? Saya kurang cantik atau jangan-jangan saya nggak sesuai sama kriterianya. Padahal itu belum ada proses tanya jawab pun itu belum gitu. Tapi mereka masing-masing tuh udah saling mundur karena merasa insecure itu tadi teh gitu. Jadi ini buat teman-teman juga yang sedang berproses ya. Kalau misal ada perasaan insecure itu dicoba dikomunikasikan dulu gitu. Karena barangkali perasaan itu tuh hanya ada di kepala kita sendiri gitu. Karena kenyataannya barangkali tidak demikian gitu. Jadi penting banget untuk dikomunikasikan seperti itu. Nah, terus ada Betul, betul. pertanyaan lagi dari mana ya tadi ya? Kadang sedih, butuh perjuangan. Tadi tuh ada yang nanya, gimana ya kok makin ke sini itu malah dulu pernah merasa menggebu-gebu gitu. Mana ya? Dia merasa pernah menggebu-gebu tapi kok sekarang ngerasanya tuh biasa aja teh gitu katanya. Nah, ini dari cagar iman. Dulu aku mengalami fase-fase penantian yang menggebu. Tapi sekarang udah enggak lagi, males aja gitu. Itu kenapa ya Teh? Ini malesnya males males berproses atau kayak udah ya udah pasrah aja atau gimana ini ya? Ini gimana Teh kalau ada yang ada di fase kayak gini nih? Oke, pertama eh apa ya? Kita definisikan kembali sebenarnya masa penantian itu seperti apa gitu. Apakah masa penantian menggebu-gebu tuh kayak gimana atau masa penantian kita males-malesan kayak gimana? Sebenarnya ketika kita ngomongin berproses ya, dan itu tadi ya kita pengen menjemput jodoh kita, maka prosesnya memang harus dilalui gitu. Apakah kita menyiapkan CV gitu ya, menyiapkan proposal, kemudian diperantarai ngaji atau oleh orang tua atau sama taruh online, apapun itu, dan proses penantiannya tetap dijalani. Sebenarnya menggebu-gebu atau malas itu apa ya, hal-hal yang sebenarnya bisa kita apa ya, bisa kita lakukan dengan lebih baik gitu. Jangan sampai menggebu-gebu itu dengan catatan hatinya itu misalnya udah condong ke salah satu inceran sehingga menggebu-gebu, itu juga akhirnya jadi salah gitu ketika udah ada perasaan duluan nih gitu. Walaupun itu oke juga kalau misalnya udah ada perasaan kemudian dipertanggungjawabkan juga bagus gitu. Dan malas itu seperti apa definisinya gitu. Padahal yang seharusnya kita lakukan ketika dalam fase penantian adalah berusaha memantaskan diri sebaik mungkin gitu. Jadi ketika dalam masa penantian, maka lakukanlah peran-peran terbaik yang sedang Allah berikan kepada kita. Yang masa penantiannya lagi jadi mahasiswa, maka jadilah mahasiswa yang baik gitu. Yang penantiannya sedang bekerja atau uh, sedang punya kesempatan berbakti kepada orang tua, maka berbaktilah kepada orang tua dengan sebaik mungkin. Atau yang penantiannya lagi punya banyak proyek-proyek kebaikan ya, lagi punya produktivitas amal kebaikan yang bermanfaat sama banyak orang, maka lanjutkan gitu. Jadi penantian itu jangan sampai kita mengartikannya dengan sesuatu yang pasif gitu ya, menanti diam nungguin gitu ya, malas-malesan futur, dan jangan sampai kayak gitu. Tapi dalam masa penantian itu jadilah orang-orang yang tetap produktif itu tadi, yang tetap menjaga keimanannya gitu. Karena keimanan ketika kita single itu akan sangat berpengaruh ketika kita sudah berumah tangga gitu. Dan perjuangan keimanannya akan berbeda nanti gitu ya. Misalnya orang yang udah bisa taat ketika masih single, belum tentu dia juga bisa taat ketika sudah berumah tangga, udah punya suami atau udah punya istri. Orang yang udah bisa taat ketika udah jadi suami atau istri, belum tentu dia bisa punya ketaatan yang sama ketika udah punya anak gitu. Karena ujiannya akan semakin bertingkat gitu. Maka tadi istilah penantian dengan menjadi pribadi versi terbaik diri kita gitu ya, di hadapan Allah, kemudian peran kita di masyarakat, peran kita sebagai seorang anak, dan peran-peran lainnya
itu insya Allah yang akan membuat penantian kita jadi berkah gitu, penantian kita jadi ibadah juga gitu. Jadi Mhm. menunggu menikah itu ibadah, penantiannya pun juga kita jemput dengan ibadah yang terbaik gitu, karena itu insya Allah yang akhirnya membuat kita apa ya, nggak ada kata kegagalan gitu dalam menjemput pernikahan. Kenapa? Karena dikatakan gagal ketika akhirnya kita durhaka kepada Allah gitu. Mhm. Ketika misalnya nih kita sedang berproses, prosesnya secara kacamata manusia gagal, tapi dari kacamata Allah saat berproses itu kita jadi pribadi yang baik, kita jadi menghidupkan malam, kita jadi banyak berdoa kepada Allah, banyak beramal kebaikan, itu di mata Allah sukses gitu. Sebaliknya Mhm. misalnya ada orang yang berhasil gitu ya, menikah dengan cepat, tapi ternyata dengan pernikahannya itu membuat dia lalai, bikin dia apa, tilawahnya jadi nggak pernah dikerjain lagi, sholatnya jadi terlambat misalnya, itu di mata Allah gagal, walaupun di mata manusia dia berhasil. Itu yang harus di highlight. Oke, menarik ini teman-teman. Kalau teman-teman selama ini proses terus merasa gagal, itu barangkali yang gagal itu bukan prosesnya, tapi kita mendefinisikan kesuksesan dan kegagalan itu yang salah ya, berarti ya Teh. Tidak berdurhaka pada Allah itu adalah kesuksesan gitu. Tapi kita menyebut kegagalan adalah ketika kita durhaka kepada Allah gitu. Jadi jangan merasa gagal karena ketika kita menginginkan menikah sebagai ibadah, hari ini pun, detik ini pun, meskipun belum menikah, teman-teman itu banyak sekali peluang ibadahnya. Seperti yang tadi Teh Konit bilang ya, ada peran-peran sebagai anak, peran sebagai kita mungkin dalam masyarakat, sebagai kakak, sebagai adik mungkin, sebagai anak, dan lain sebagainya. Itu penting banget ini. Mungkin teman-teman yang selama ini merasa gagal, berbahagialah karena teman-teman masih mau berikhtiar dengan cara ta'aruf ya. Itu. Insya Allah. Semoga Allah jaga juga nih teman-teman yang hari ini mungkin merasa berat, mungkin merasa kok Allah kayaknya nggak adil ya, kayaknya orang di sana gampang banget prosesnya gitu, gampang banget prosesnya. Kita udah babak belur nih, belum belum ditunjuk-tunjukin juga jodohnya gitu. Menarik sekali nih. Oke, eh, ini dari Olivia. Dari Olivia, Olivia Yulia, mohon pencerahan jika kita sudah terlanjur berharap dengan seseorang itu seperti apa Teh? Kalau tadi kan Teteh bilang kalau misalnya kita sudah terlanjur nih ada perasaan sama seseorang, ya nggak apa-apa asal itu bisa dipertanggungjawabkan kan gitu. Nah ini gimana nih Teh kalau kalau terlanjur udah berharap sama seseorang nih, sikap seperti apa Ya, yang harus kita ambil? Mhm. ya, ketika sudah berharap dengan seorang atau mungkin sudah ada kecenderungan kali ya, atau sudah Mhm, pernah ada hubungan kecenderungan. sebelumnya, maka memang kalau bisa lanjut diproses dengan cara yang baik, itu akan sangat baik gitu ya. Jadi segera disudahi hubungannya gitu ya, atau apapun lah hal-hal yang akhirnya melanggar batas-batas yang sudah Allah berikan, kemudian diproses secara baik gitu ya, sesuai dengan nilai-nilai Islam, itu dilanjutkan. Kemudian perlu untuk menetralkan hati kita sebenarnya gitu, karena ketika ta'aruf, momen atau hal yang membuat prosesnya jadi baik salah satunya ketika kita mampu punya perasaan yang netral gitu. Jadi nggak, Mhm. belum ada perasaan suka atau ada tadi belum ada perasaan berharap dan seterusnya. Ketika itu bisa dinetralkan, insya Allah kita itu akan lebih bisa rasional dalam menilai calon pasangan. Dan Mhm. tadi ketika kita sudah netral, ketika kita berdoa di salat-salat istikharah kita, kita benar-benar ketika meminta Allah yang tunjukkan, kita benar-benar menyerahkan semuanya kepada Allah. Gitu. Mhm. Beda kan ya kalau kita berdoa Mhm. sebenarnya, ya Allah tapi sebenarnya pengennya sama yang ini gitu. Tapi dalam doa kita minta ditunjukkan sama Allah. Jadi dengan ucapan dan hati itu berbeda. Mhm. Gitu. Nah, dan karena memang yang namanya berharap sama manusia itu kadar kecewanya akan besar.
gitu. Mhm. Maka upayakanlah tadi, dekatkanlah kembali diri kita dengan Allah gitu. Kenapa? Karena kita pengen apapun yang nanti akan menjadi keputusan-keputusan kita, langkah-langkah kita, kita pengen semuanya tuh dibimbing sama Allah gitu. Mhm. Makanya ketika berproses, upayakan diri kita itu sedekat mungkin dengan Allah gitu. Apakah Mhm. dari interaksi kita dengan Al-Qur'annya, dengan salat malamnya, dengan zikir-zikirnya, sepanjang proses tuh lalui dengan kedekatan-kedekatan kepada Allah. Kita sambil berharap, ya Allah, tunjukkanlah yang terbaik, ya Allah, eh, berikanlah apa kalau memang menurut Allah ini baik, maka lancarkan prosesnya. Kalau menurut engkau ini akan membawa keburukan bagi duniaku, maka disudahi prosesnya dan seterusnya. Itu insya Allah yang ketika kita sudah ingin mencintai Allah dengan sempurna, kita pengen berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan baik, maka harapan-harapan kita akan beralih dari manusia jadi kepada Allah. Kalau sudah Mhm. berharap kepada Allah 100%, maka apapun nanti yang akan menjadi hasilnya, kita akan percaya itu yang terbaik. Gitu. Akan menyakitkan mungkin ketika kita berharap sama seseorang, gitu ya, tanpa menyandarkan hati kita sama Allah sedikit pun. Ketika hasilnya ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka boleh jadi akan ada kesakitan atau kelelahan yang akan kita Mhm. rasakan. Gitu. Wallahu alam. Oke, mantap banget nih teman-teman. Bagi yang mungkin hatinya sudah ada nama seseorang, kita netralkan bareng-bareng mulai dari hari ini dengan lebih banyak melakukan ibadah-ibadah harian ya, mungkin dari tilawahnya, sholatnya diperbaiki, bacaan Qur'annya juga diperbaiki, dan lain sebagainya, daripada kita berharap pada manusia yang pada akhirnya akan membawa kita pada kekecewaan gitu. Wah, ini Masya Allah sih. Dan bicara soal tadi ya Teh, kepasrahan kepada Allah dalam proses ta'aruf ini juga mungkin pesan dari admin yang di belakang, admin sering cerita-cerita gitu ya. Pesan dari admin tuh ternyata setiap proses yang dilalui oleh teman-teman user juga itu ternyata tuh nggak cuman jadi hikmah yang bisa diambil ketika kita itu sedang berproses ta'aruf itu tidak hanya berdampak pada sesempit pernikahan aja Teh gitu, tapi belajar gimana sih caranya kita itu betul-betul berpasrah kepada Allah, betul-betul melibatkan Allah, betul-betul mencoba menetralisir perasaan kita itu kepada manusia, kepada apapun itu, dan berharap hanya kepada Allah itu. Wah, itu Masya Allah banget sih. Itu Masya Allah banget. Coba teman-teman ada nggak di sini yang mungkin udah pernah proses, terus pernah ngerasa kayak terpuruk banget, tapi setelah itu teman-teman sadar bahwa Allah menempatkan teman-teman di dalam proses hari ini itu bukan untuk mendapatkan jawaban, tapi ternyata untuk mendapatkan pelajaran bagaimana kita bisa berpasrah hanya kepada Allah gitu. Ini Masya Allah banget sih. Dan ini udah mungkin pertanyaan yang terakhir ya Teh, pertanyaan terakhir. Um, Tadi ada salah satu pertanyaan di kolom komentar, saya bacakan aja di sini. Gimana caranya agar kita itu bisa fokus terhadap peran-peran kita saat ini dengan tetap bisa mempersiapkan diri menuju pernikahan Teh gitu. Oke. Aku percaya insya Allah kita itu bisa menjalankan banyak peran secara bersamaan. Gitu. Salah satunya Hmm. tadi ya peran dengan yang sedang Allah titipkan sama kita saat ini, dan tadi Mhm. peran sekaligus ikhtiar teman-teman ketika sedang menjemput jodoh. Gitu. Mhm. Jadi ketika ikhtiar menjemput jodoh maka lakukan. Gitu. Apakah Mhm. tadi dengan ilmu kita banyak baca buku terkait hal-hal tentang rumah tangga, tentang peran-peran sebagai seorang istri dan suami dan seterusnya. Kemudian memperbaiki akhlak kita tadi ya, sama terus meningkatkan keimanan kita. Itu insya Allah bisa terus kita lakukan seiring sejalan dengan peran-peran yang hari ini kita lakukan. Gitu, misalnya teman-teman yang sedang menanti jodoh, perannya sebagai seorang anak dan peran menjadi cahaya di masyarakat, gitu ya, menjadi orang-orang yang bermanfaat di masyarakat. Maka lakukanlah itu dengan semaksimal mungkin,
gitu. Karena kita Mhm. percaya boleh jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam peran-peran kita yang lain selain menjemput jodoh itu juga yang akan memudahkan kita, sehingga nantinya akan Allah pertemukan dengan seorang yang terbaik. Gitu. Kita Mhm. nggak pernah tahu nih amal-amal mana gitu ya, bakti kita yang mana sama orang tua gitu, atau Mhm. amal-amal mana nih yang kita lakukan ketika kita sedang melakukan kebermanfaatan kepada banyak orang. Mana amal yang Mhm. akhirnya menghantarkan kita kepada pertemuan kita dengan jodoh kita gitu. Itu sangat Mhm. mungkin semuanya berkorelasi. Maka tadi, Mhm. kalau kita baca di Quran surat Al-Insyirah ayat 7, Allah itu berfirman, apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Ini insya Mhm. Allah tips produktif dan tips anti galau yang diberikan Mhm. Allah sama kita, yaitu menyambungkan satu kebaikan dengan kebaikan yang lain. Jadi Mhm. jangan sampai ada waktu yang sia-sia, jangan sampai ada masa-masa bergalau-galau ria, tapi kita Mhm. nggak ngapa-ngapain ya. Mhm. Kadang banyak ada orang yang galau, tapi dia pengen menikmati galaunya itu gitu loh. Apakah dengan Mhm. Iya, dengerin benar lagu benar yang benar benar. galau-galau, dengan nonton Betul. film yang relate banget sama yang dia alami, akhirnya Heeh. makin besarlah perasaan itu yang sebenarnya nggak penting-penting banget gitu. Tapi yang Mhm. harus disibukkan dalam hati kita adalah tadi menyambungkan satu kebaikan, amal kebaikan dengan amal kebaikan lainnya gitu, sehingga Mhm. kita nanti nggak sadar udah sibuk nih, sibuk dalam produktivitas, dalam amal, nanti tiba-tiba Allah pertemukan jodohnya ketika memang sudah waktunya Wih, gitu. Masya Jadi Allah. sibukkanlah diri dengan hal-hal yang bermanfaat, tetap dalam ketaatan. Insya Allah kalau udah waktunya, ini sibuk sambil terus berproses ya. Jadi Mhm. jangan gak berproses, nanti nggak ketemu-temu. Gitu ya, sibukkan diri sambil terus berproses, nanti insya Allah kalau udah waktunya dengan waktu yang tepat, Allah pertemukan. Amin. Amin. Ini juga doa ya untuk teman-teman semua di sini yang masih berikhtiar mencari pasangannya atau berikhtiar untuk fokus pada peran-perannya hari ini. Ternyata peran itu bisa dilakukan bersamaan nih teman-teman. Nggak perlu dipertentangan ternyata ya Teh ya untuk bisa menjalani peran hari ini dan juga mempersiapkan diri kita untuk menuju ke jenjang pernikahan. Karena dengan teman-teman fokus terhadap peran-perannya hari ini itu juga bentuk belajar untuk mempersiapkan diri terhadap tanggung jawab berikutnya yang nanti Allah akan berikan kepada kita gitu. Ini mantep banget sih. Jadi teman-teman hari ini yang mungkin masih galau-galau, masih kayak menanti-nanti, coba jangan dikasih makan terus nih galaunya. Tadi kalau Teh Konita jangan dibesar-besarin galaunya. Jangan terus didengar-dengerin musik, terus habis itu cari film-film yang relate terus nangis. Udah tahu begitu jangan ditambah-tambahin lagi gitu. Kita coba cek peran-peran kita hari ini yang barangkali Allah itu tuh pengen kasih tahu ke kita, ini loh peran kamu itu belum maksimal di sini. Kamu belum berbakti kepada orang tua barangkali ketika nanti kamu menikah, kamu mungkin waktu untuk berbaktimu itu akan lebih berkurang gitu. Kalian akan fokus kepada keluarga kalian sendiri. Nah, sekarang itu saatnya kita fokus dulu sama peran-peran yang Allah itu titipkan sembari kita mempersiapkan diri. Mungkin ini ya Teh, apa mungkin ikut kelas pranikah, ikut diskusi-diskusi seperti malam hari ini. Barangkali ini juga jadi salah satu ikhtiar ya teman-teman yang ada 275 teman-teman yang nonton di sini. Semoga ini juga jadi hujah di hadapan Allah bahwa teman-teman ini sudah berikhtiar dan semoga Allah segera pantaskan gitu untuk bertemu dengan jodoh terbaiknya. Itu ini Masya Allah katanya daging semua teh. Alhamdulillah kegalauan akhir-akhir ini akhirnya terjawab ya. Yang Alhamdulillah. yang galau-galau jangan dikasih makan, galau-galaunya jangan dikasih makan, tapi kita alihkan kepada sesuatu yang bermanfaat, amal-amal kebaikan yang barangkali dari amal-amal kebaikan itu yang justru Allah datangkan gitu, datangkan jodoh melalui kebaikan-kebaikan. Kita nggak tahu amalan mana yang bikin Allah ridho terhadap kita. Tuh, Masya Allah sekali ini daging sekali Teh Wanita. Kalau misal saya mau minta apa namanya, mau minta pesan-pesan untuk teman-teman tadi udah banyak banget ya, udah banyak banget pesan-pesan yang Teh Wanita kasih. Barangkali teman-teman yang hari ini mungkin
pertanyaannya belum terjawab, itu nanti bisa cek juga di Instagram, di live Instagram ini, di IGTV nanti insya Allah saya save untuk live hari ini buat teman-teman yang mungkin ketinggalan dari awal atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab barangkali sudah pernah kita bahas nih sebelumnya di live-live sebelumnya dari pembicara-pembicara lain ya, teman-teman bisa cek juga di IGTV kita, IGTV Toi gitu. Dan untuk teman-teman barangkali yang punya request mau mau bahas apa di live Instagram itu boleh banget DM admin ya teman-teman itu. Oke, bentar. Sepertinya ini sih sebenarnya pertanyaannya masih banyak banget sih Teh, masih banyak banget. Karena kayaknya teman-teman seru ini dari tadi love-nya juga nggak berhenti-berhenti nih. Banyak cinta untuk kita semua hari ini. Jangan merasa tidak ada yang cinta ya teman-teman. Oke, mungkin terakhir dari Teh Konit mungkin bisa menyampaikan pesan untuk teman-teman di sini yang sedang berikhtiar, yang sedang memaksimalkan peran-perannya itu seperti apa Teh? Oke, nikmatilah gitu ya dan maksimalkan peran-peran yang sedang kita jalani saat ini. Gitu, jangan sampai nanti kita jadi orang-orang yang nggak bersyukur ya. Misalnya ketika lagi single, kita pengen banget kapan nih ada jodohnya, kapan nih bisa nikah dan seterusnya. Nah, tapi nanti ketika sudah menikah, ada yang menginginkan kayaknya anakan single deh, kayaknya dulu lebih bebas dan seterusnya. Iya ya, Maka iya benar. nikmatilah apapun yang sedang Allah berikan sama kita, itu semuanya adalah kenikmatan dan kita wajib mensyukuri itu. Jadi hari ini buat teman-teman yang masih single, maka maksimalkan masa-masa singlenya. Kita masih single, oke, gas aja. Yang pengen belajar, yang pengen nambahin skill, yang pengen berorganisasi, yang pengen memaksimalkan dakwah, yang pengen ngafalin Al-Quran, lakukan aja dan nikmati setiap proses. Itu nantinya, kalau kita sudah bisa melakukan itu yang nanti juga jadi akan sangat berpengaruh di dunia pernikahan nanti. Gitu. Jadi ketika kita pengen selalu misalnya bisa istiqomah menghafalkan Al-Quran. Kalau masa single aja kita sulit menghafalkan Al-Quran, gimana kalau udah berumah tangga, gimana kalau udah punya anak, gitu. Makanya dimaksimalkan dan dinikmati setiap prosesnya dengan ketaatan dan amal kebermanfaatan. Itu insya Allah yang akan membuat masa menunggu kita jadi tidak terasa menyakitkan, gitu, tapi jadi terasa menyenangkan karena semuanya balik lagi kita kembalikan dalam wujud kecintaan kita kepada Allah. Ya, kita menikah itu bukan karena kita pengen mencintai seseorang, tapi karena wujud kita mencintai Allah gitu. Dan itu yang akan selamanya menjadi cinta tertinggi kita, cinta kepada Allah dan Rasulullah. Gitu. Jadi semangat proses dan menikmati proses. Oke, Masya Allah ini teman-teman. Jadi perlu yang namanya bersyukur, diingatkan kembali tentang bagaimana kita itu bersyukur. Jadi bersyukur itu nggak cuma tentang kepemilikan barang ya, tapi bersyukur tentang peran-peran yang Allah itu sedang berikan kepada kita gitu. Jangan sampai tadi yang Teh Kodit bilang, mungkin dulu waktu masih single berharapnya aduh pengen cepet-cepet nikah gitu. Giliran udah nikah, aduh kangen deh masa-masa single gitu. Itu namanya tidak bersyukur ya. Jadi fokus aja sama peran-peran yang teman-teman hadapi hari ini, fokus untuk mengupgrade diri, mengupgrade ilmu dan banyak-banyak beribadah. Jadi semoga dengan kita melakukan yang terbaik hari ini, itu juga yang akan terbawa nanti ketika kita sudah berumah tangga, dan semoga kita dipertemukan dengan jodoh yang insya Allah soleh, solihah, yang nantinya akan benar-benar membawa kita itu melengkapi separuh agama kita gitu. Jadi akan lebih ringan untuk berjalan menuju surga Allah gitu. Masya Allah sekali. Perbincangan hari ini sangat menarik teman-teman. Terima kasih ada 249 orang yang masih menonton malam hari ini. Semoga kita doa bersama-sama ya. Semoga yang hatinya masih merasa belum lapang, semoga Allah beri kelapangan. Semoga Allah mudahkan untuk melihat hikmah apa yang Allah sedang ingin ajarkan kepada kita semua. Bagi teman-teman yang mungkin belum
hatinya masih belum bisa sabar, masih belum bisa bersyukur, kita coba kulik-kulik lagi nih peran-peran hari ini. Hari ini tuh kita apa aja gitu, biar kita bisa jadi hambanya yang pandai bersyukur dan juga bersabar gitu. Semoga juga teman-teman diberikan keberkahan dalam setiap prosesnya dan ditemukan dengan jodoh terbaik. Amin amin ya robbal alamin. Itu dari kita Teh Fonis, sekali lagi terima kasih banyak sudah berkenan sharing-sharing. Semoga nanti silaturahimnya tidak terputus suatu hari nanti. Ini Teh Fonis domisilinya Insya mana Teh? Allah. Aku Domisilinya di mana Teh? Bandung. Oh di Bandung, sama kayak Kak Coki ya. Kemarin kita udah abis live bareng Kak Coki. Orang Bandung juga nih. Kalau Toi, tim Toi kebanyakan dari Semarang teh. Ini saya juga di Semarang. Jadi semoga nanti kapan-kapan ya kalau memang kondisinya sudah memungkinkan, sudah lebih kondusif, kita bisa silaturahim secara langsung ya teh, insya Allah. Amin. Itu oke, jazakillah khair untuk Teh Konit. Kita tutup live Instagram diskusi dan sharing malam hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak Teh Konit sekali lagi. Terima kasih juga. Semoga bermanfaat apa yang di-sharingkan Teh Konit juga jadi pahala jariah insya Allah dan bermanfaat untuk teman-teman di sini. Itu aja kita dari Ta'aruf Online Indonesia. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan. Saya cukupkan ya Teh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin juga. Ya, Izin pamit ya. siap Teh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Insya Allah kita ketemu lagi di live-live berikutnya. Buat teman-teman yang belum tahu atau belum pernah pakai TOI, bisa download aplikasinya Ta'aruf Online Indonesia, tersedia di Play Store dan App Store. Buat yang ingin tanya-tanya, boleh juga langsung hubungi adminnya via DM atau via link. Di situ ada di link di bio, itu ada admin CS-nya. Seperti itu teman-teman, alhamdulillah semoga bermanfaat di malam minggu ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.